Sudah lebih dari 10 tahun, co-founder Apple, yaitu Steve Jobs, meninggal dunia. Dan setiap kali kita mendengarkan namanya, atau kita membaca tulisan-tulisan terkait beliau, apalagi kalau kalian adalah orang yang sangat belajar banyak dari sosok Steve Jobs, kalian akan menemukan begitu banyak insight yang dibagikan. Nah, kita tahu bersama bahwa Steve Jobs meninggal pada usia kurang lebih 56 tahun setelah dia harus berjibaku melawan kanker pankreatik ya, yang dianggap sebagai satu kanker yang agak lain, yang berbeda yang selama ini dikenal di dunia medis. Nah, waktu dia meninggal, dia dianggap sebagai seorang billionaire, tentu dengan pencapaian yang dia capai waktu itu. Dan tentu dengan kekayaan seperti itu, dia dianggap sebagai seorang businessman yang sangat berhasil. Nah, dari semua literatur yang beredar, atau buku-buku atau artikel yang bisa kita temukan dengan mudah di internet, ada satu esai yang kemudian sebenarnya bisa kita temukan dengan mudah, yang mungkin itu juga dibagikan oleh kolega kita, pernah kita baca, walaupun banyak yang masih meragukan keaslian dari esai tersebut, masih banyak yang memperdebatkan. Tetapi dari esai tersebut, kedalamannya itu sangat luar biasa. Nah, kira-kira apa yang dituliskan di esai tersebut mengenai Steve Jobs? Dan kira-kira prinsip-prinsip apa yang kita bisa ambil dan kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heinz Wokas, dan di kanal ini, saya senang berbagi hal-hal terkait self-development maupun leadership development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu dan pastikan kalian juga mengaktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Pada kesempatan ini saya mau membagikan ada 5 prinsip yang saya coba tarik dari esai yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, prinsip pertama yang disebutkan di esai tersebut kira-kira seperti ini. All the recognition and wealth will become meaningless in the face of death. Well, saya pikir ini adalah satu statement yang tidak bisa kita bantah, karena ketika seseorang itu akhirnya menjelang ajalnya, dia tidak akan melihat apa yang sebenarnya telah dia capai, telah dia dapatkan sepanjang hidup. Dan rasanya semua prestasi-prestasi itu tidak bisa berbuat banyak ketika dia menghadapi kematian. Dan itu menjadi satu statement penting bagi kita, terutama ketika sekarang kita sedang membangun karir atau sedang berusaha bekerja, melakukan yang terbaik di area kehidupan kita masing-masing. Kita perlu perhatikan bahwa do not work for recognition and wealth. Karena ketika kita bekerja untuk mengejar semuanya itu, sebenarnya akan ada satu masa di mana kita akan sadar dan kita akan dibukakan untuk akhirnya kita mengakui bahwa semuanya itu menjadi tidak berarti. Karena kita memberikan perhatian yang keliru dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, material things lost can be found or replaced. But there is one thing that can never be found when it's lost. Life. Well, masih sejalan dengan apa yang sudah saya bagikan sebelumnya. Jadi ketika kita dalam hidup, kita terus fokus atau memerhatikan untuk mendapatkan begitu banyak hal-hal yang sifatnya material. Kita harus berhati-hati, karena ketika kita lupa apa yang utama, kita akhirnya bisa terjebak untuk akhirnya terfokus pada hal-hal yang sifatnya temporary. Ketika kita kehilangan hal-hal yang mungkin itu sifatnya material, sebenarnya kita harus ingat bahwa ketika kita berusaha kembali, sebenarnya kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut dan bahkan mungkin melampaui dari apa yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Tetapi selalu ingat, tidak ada yang bisa mengembalikan kehidupan yang telah hilang. Sederhananya kira-kira seperti ini. Dalam kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi di mana akhirnya kita harus melihat bahwa memerhatikan kesehatan kita itu jauh lebih penting daripada kita itu harus mengejar hal-hal untuk mendapatkan kekayaan atau mendapatkan hal-hal yang sifatnya itu untuk mungkin membangun kehidupan kita. Kita harus ingat ini,
bahwa kita itu bisa mempekerjakan orang lain untuk misalkan menjadi supir kita. Dan bahkan kita bisa mempekerjakan orang lain untuk menghasilkan uang bagi kita. Tetapi kita tidak akan pernah bisa mempekerjakan orang lain untuk menanggung sakit yang kita hadapi. Karena itu, perhatikan baik-baik. Ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan dalam hidup, terutama terkait dengan kesehatan kita harus membuat pilihan yang tepat. Hal yang ketiga, treasure the important things in life. Steve Jobs mengatakan bahwa bagi dia ada 3 hal yang penting, yaitu family, pasangannya, dan teman-temannya. Kita bisa berdebat dalam hal ini. Saya tahu kita punya pandangan masing-masing tentang apa sebenarnya hal-hal yang penting dalam hidup. Tetapi yang saya pelajari dari statement Steve Jobs terkait hal ini adalah sebenarnya kita ditantang untuk kita mengidentifikasi apa sebenarnya hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Ketika orang bertanya apa hal-hal yang penting dalam hidupmu, apakah kita mampu memberikan jawaban yang pasti, yang convincing? Yang itu benar-benar sebenarnya adalah hasil dari perenungan kita, atau kita hanya sekadar memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya kita pun sebenarnya kurang yakin dengan yang kita berikan. Kita harus mampu mengidentifikasi apa sebenarnya hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati dari hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kita akan bisa menemukan hal yang sejati, yang bermakna dari pencipta kita. Hal yang keempat, eat healthy foods as your medicine. Otherwise, you have to eat medicine as your food. Nah, ini hal yang menarik yang bagi saya ini baik sekali untuk kita perlu terus ingat. Terutama ketika kita diperhadapkan memilih makanan-makanan sehat atau memilih makanan-makanan yang sifatnya hanya memberikan kesenangan sementara. Dalam kehidupan kita berhadapan dengan pilihan-pilihan itu setiap hari. Tetapi kita diperhadapkan dengan satu hal yang pasti, bahwa sebaiknya dan lebih penting untuk tentunya kita itu memilih memakan makanan-makanan yang sehat. Karena kalau kita tidak memakan makanan-makanan yang sehat, pada akhirnya kita akan memakan obat-obatan sebagai makanan kita. Yang saya percaya banyak dari kita yang tentu tidak mau seperti itu. Hal yang kelima yang dibagikan di essay tersebut. The 6 best doctors in the world are sunlight, rest, exercise, diet, self-confidence, and friends. Well, saya tidak tahu apa kalian setuju dengan yang dia sampaikan terkait 6 best doctors in the world, tapi overall saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Steve Jobs. Mungkin ada banyak dari kita yang menganggap bahwa ketika kita itu mendapatkan hal-hal yang sifatnya material, itu membuat kita senang. Tapi sebenarnya ada banyak hal-hal yang kelihatan hal-hal yang sederhana yang kita mungkin take it for granted dalam kehidupan kita, sebenarnya adalah hal-hal yang esensial. Ya, sebut saja sinar matahari, atau kesempatan untuk kita bisa beristirahat, untuk kita bisa berolahraga, makan makanan yang bergizi, mendapatkan teman-teman yang sangat memberikan support dalam perjalanan kehidupan kita. Bagi saya itu adalah hal-hal yang sangat penting, yang saya sangat apresiasi dalam hidup, karena ketika kita mendapatkan hal-hal tersebut, itulah sebenarnya membuat hidup kita itu jauh lebih bermakna. Nah, dari 5 prinsip yang sudah saya bagikan pada episode kali ini, kira-kira prinsip yang paling mana yang istilahnya resonate with you? Mana yang kira-kira ketika kalian dengarkan langsung bisa kalian aplikasikan dalam konteks kehidupan kalian saat ini? Dan saya pengen tahu, mengapa prinsip itu menjadi prinsip yang bermakna atau yang paling berharga bagi kalian saat ini? Jika kalian berkenan, boleh berbagi di kolom komentar supaya kita boleh melanjutkan diskusi. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.